Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Tia Zulaikah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2 di Stainu Temanggung. Di video kali ini, aku bakalan mempresentasikan atau membuat video pembelajaran dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Untuk materinya mengenai psikologi pendidikan dan ilmu mengajar. Langsung saja simak videonya sampai akhir. Sebelum kita masuk ke materi psikologi pendidikan dan ilmu mengajar, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian psikologi pendidikan dan juga pengertian ilmu mengajar. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Lalu, hasil-hasil penyelidikan ini dirumuskan ke dalam bentuk konsep, teori, dan metode yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Alhasil, psikologi pendidikan dapat digunakan sebagai pedoman praktis di samping sebagai kajian teoritis. Sedangkan pengertian mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak, sehingga terjadi proses belajar, atau disebut juga sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya kegiatan belajar bagi para siswa. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian psikologi pendidikan dan juga ilmu mengajar, kemudian kita akan masuk ke materi, yaitu kita akan mengkaji mengenai pengertian psikologi dan juga pengertian pendidikan. Psikologi berasal dari bahasa Inggris psychology yang dalam istilah lama disebut ilmu jiwa. Kata psychology merupakan dua akar kata yang bersumber dari bahasa Greek, yaitu psyche yang berarti jiwa, logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi merupakan ilmu jiwa. Sedangkan pendidikan berasal dari kata didik dengan memberinya awalan pe dan akhiran kan mengandung arti perbuatan. Istilah pendidikan ini awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam education yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan tarbiyah yang berarti pendidikan. Sedangkan konsep mengajar itu sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah pengertian kuantitatif, kemudian pengertian institusional, dan yang terakhir pengertian kualitatif. Pengertian kuantitatif yaitu penularan pengetahuan. Dalam hal ini, guru hanya perlu menguasai pengetahuan bidang studinya dan menyampaikan kepada siswa dengan sebaik-baiknya. Masalah berhasil atau tidaknya siswa bukan tanggung jawab pengajar. Selanjutnya yaitu pengertian institusional, yaitu penataan segala kemampuan mengajar secara efisien. Dalam hal ini, guru dituntut untuk siap mengadaptasikan berbagai teknik mengajar terhadap siswa yang memiliki berbagai macam tipe belajar, serta berbeda bakat, kemampuan, dan kebutuhannya. Yang terakhir yaitu pengertian kualitatif, yaitu upaya membantu memudahkan kegiatan belajar siswa, mencari makna, dan pemahamannya sendiri. Para ahli menggolongkan murid kepada 3 tipe. Yang pertama adalah tipe auditif. Tipe auditif adalah tipe murid yang mudah menerima pelajaran melalui pendengaran. Sebagai contoh, jika siswa tersebut diberikan materi oleh guru, dapat dengan mudahnya dipahami oleh siswa tersebut hanya melalui pendengarannya, atau hanya dengan mendengarkan saja sudah bisa memahami dan juga mencerna materi tersebut.
Tipe yang kedua yaitu tipe visual. Tipe visual adalah tipe murid yang mudah menerima pelajaran hanya melalui penglihatan. Sebagai contoh, ketika guru menuliskan materi di papan tulis, siswa dengan tipe visual ini sangat mudah untuk menerima pelajaran dari sang guru. Yang ketiga yaitu tipe metodik. Tipe metodik adalah tipe murid yang mudah menerima pelajaran melalui gerakan. Sebagai contoh, siswa tingkat taman kanak-kanak dan juga tingkat PAUD ini bisa menerima pelajaran hanya melalui gerakan. Karena anak-anak usia tersebut sangat suka dengan permainan-permainan yang menggunakan gerakan. Dan juga gerakan tersebut tidak lepas dari materi. Nah, anak-anak tersebut akan dengan mudah menerima pelajaran yang diberikan oleh sang guru dengan melibatkan gerakan. Selanjutnya adalah metode-metode yang digunakan saat mengajar. Yang pertama yaitu metode ceramah, kemudian metode diskusi, kemudian metode demonstrasi, dan yang terakhir adalah metode ceramah plus. Metode ceramah. Metode ceramah ialah sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Dalam hal ini, guru biasanya memberikan uraian mengenai topik tertentu di tempat tertentu dan dengan alokasi waktu tertentu. Selanjutnya yaitu metode diskusi. Adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan belajar memecahkan masalah atau problem solving. Metode ini lazim juga disebut sebagai diskusi kelompok dan resitasi bersama. Aplikasi metode diskusi biasanya melibatkan seluruh siswa atau sejumlah siswa tertentu yang diatur dalam bentuk kelompok-kelompok. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk memotivasi dan memberi stimulasi kepada siswa. Yang ketiga adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Tujuannya ialah untuk memperjelas pengertian konsep dan memperlihatkan atau meneladani cara melakukan sesuatu atau proses terjadinya sesuatu. Selanjutnya, yang terakhir adalah metode ceramah plus. Metode ceramah plus tersebut dapat terdiri atas berbagai metode campuran seperti metode ceramah plus tanya jawab dan tugas, metode ceramah plus diskusi dan tugas, dan metode ceramah plus demonstrasi dan pelatihan. Nah, jadi itu semua mengenai materi psikologi pendidikan dan juga ilmu mengajar. Di antaranya adalah pengertian psikologi pendidikan dan ilmu mengajar, kemudian tipe-tipe anak, kemudian pengertian mengajar itu sendiri, kemudian ada metode-metode dalam mengajar, dan juga lain sebagainya. Sekian untuk presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk mengenai video pembelajaran ini, apabila ada salah kata ataupun salah penulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.